Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Nabi Lut alaihissalam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong dan biasa berangkat kerja bersama-sama dengan cara meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Akan tetapi, iblis tidak menyukai hal itu. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh iblis namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya, iblis mendapat satu ide. Setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaannya dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Dan keesokan harinya, mereka pun bertanya-tanya siapakah gerangan yang telah merusak pekerjaan mereka. Mereka sangat kesal sekali, sehingga mereka pun sepakat bahwa jika si pelaku tertangkap, akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelma dirinya menjadi seorang anak muda yang manis sekali tampangnya. Ketika kaum Nabi Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka pun melihat anak itu dan mereka menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka kejar dan menangkap anak itu. Setelah anak itu tertangkap, anak itu pun mengakui perbuatannya. Lalu, para kaum Nabi Lut ingin memberikan hukuman mati kepadanya. Akan tetapi, setelah mereka pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, mereka pun memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Pada malam itu, ketika sudah memasuki waktu tidur, si anak itu, yaitu iblis, pura-pura sedih dan teriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" Lalu, anak itu menjawab, "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur." Mendengar ucapan anak itu, si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya dia katakan, "Ya sudah, kesinilah biar saya peluk." Ketika sudah dipeluk, si anak itu, yaitu iblis, membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu. Terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya, sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya, ketika dia bangun, anak itu pun sudah tidak ada. Lalu, orang itu pun menceritakan segala apa yang telah terjadi dengan berapi-rapi dan ia pun mencontohkannya. Mendengar hal itu, teman-temannya menjadi penasaran hingga akhirnya mereka pun saling mencoba untuk melakukannya. Akhirnya, hari demi hari, kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang-orang yang telah menggaulinya itu. Tidak puas dengan itu, ia pun segera menjelma sebagai seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, "Wahai wanita, sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Lalu, iblis pun mengajarkan hal baru lagi kepada kaum wanita, hingga mereka saling mencukupi satu dengan lainnya. Dari seringnya hal itu, sampai akhirnya tanpa rasa malu, mereka pun melakukannya secara terang-terangan. Bahkan kalau ada musafir dari kota lain, mereka pun merampok dan tega memperkosanya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam. Bertahun-tahun beliau berusaha menyadarkan dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Akan tetapi, mereka menutup telinga dan hati, bahkan menganggap Nabi Lut sebagai pengganggu gaya hidup mereka. Dalam Quran menjelaskan, yang artinya, "Dan Lut, tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelummu? Yaitu, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf. Ketika mereka mendengar dan merasa bahwa Lut terlalu sering mencampuri urusan-urusannya, mereka pun memutuskan untuk mengusir Nabi Lut
beserta para pengikutnya. Jawab kaumnya, tiada lain hanya mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Quran Surat Al-A'raf. Lebih dari itu, peringatan Nabi Lut bahwa bahaya malapetaka akan segera diturunkan kalau mereka tetap seperti itu. Lantas, mereka pun menjawab dengan menantang untuk menjatuhkan kutukan Tuhan atas diri mereka sendiri karena mereka tidak peduli. Lalu, Nabi Lut alaihissalam akhirnya memahami bahwa orang-orang itu tidak dapat diberi baik pengertian atau peringatan lagi. Mereka sudah seperti virus berbahaya dalam masyarakat, layaknya seperti bagian tubuh yang menderita penyakit yang hanya bisa diobati dengan diamputasi dan harus segera dimusnahkan. Nabi Lut mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Biasanya, Nabi Lut meminta agar kaumnya diberi petunjuk dan hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kali ini tidak. Nabi Lut meminta sekiranya Allah hendak menurunkan azabnya, maka beliau pun sudah pasrah. Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doa Nabi Lut. Dia memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk menghukum orang-orang keras kepala itu. Mula-mula, para malaikat itu menjelma menjadi sekelompok laki-laki muda yang tampan. Mereka mengetuk rumah Nabi Lut alaihissalam. Lalu, Nabi Lut membuka dan terpesona melihat orang-orang tampan itu. Di satu sisi, Nabi Lut ingin menyambut mereka dengan sepenuh hati dan bersikap ramah. Tapi di sisi lain, Nabi Lut takut akan bahaya yang akan dihadapinya karena beliau tahu persis moral daripada kaumnya. Bagaimanapun juga, tiada yang bisa dilakukan oleh Nabi Lut kecuali tetap menunjukkan akhlak mulia dan keramahannya. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan, istri Nabi Lut yang mengetahui kehadiran mereka di rumahnya pergi mengabarkan orang banyak tentang kehadiran pemuda-pemuda tampan yang sedang berada di rumah suaminya itu. Maka, para kaumnya itu berbondong-bondong mereka mendatangi rumah sang Nabi untuk melihat serta ingin menggodanya. Nabi Lut berusaha mengantisipasi situasi. Namun, orang-orang itu bagai binatang buas. Mereka malah menuntut supaya beliau menyerahkan pemuda-pemuda itu. Nabi Lut alaihissalam mengatakan, "Wahai kaumku, andai saya bisa memberi kalian pelajaran dengan hanya mencabut otak kalian dan menukarnya dengan akal sehat." Nabi Lut takut dan malu kepada tamu-tamunya yang istimewa itu. Tidak lama kemudian, ketika ketegangan sudah memuncak, situasi pun berubah. Lalu, Nabi Lut pun merasa tenang setelah mendengar tamunya itu berkata, "Wahai Lut, kami diutus oleh Allah untuk melindungimu dan menghukum orang-orang ini." Mendengar itu, para kaum Nabi Lut pun langsung lari kabur dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Para malaikat menganjurkan Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan kota menuju tempat yang aman. Lalu, kutukan dan hukuman Allah akan segera turun pada orang-orang durhaka itu. Setelah Nabi Lut alaihissalam dan anak-anaknya beserta para pengikutnya pergi, bumi pun atas perintah Tuhannya menggemparkan tubuhnya dengan begitu dahsyat dan menelan kaum yang tidak tahu diri itu. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf yang berartikan, "Kemudian kami selamatkan dia yaitu Lut dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau orang-orang yang dibinasakan." Wallahu a'lam bis-shawab.